Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Saudara-saudara, sahabat yang budiman, Allah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu Dia mengatakan, jadilah, lalu jadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan. Di waktu sangkakala ditiup, Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Wa huwal hakimul khabir. Dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, Dialah yang senantiasa memperkenankan kita dalam rentang kehidupan yang terus bergerak. Dan karena kekuasaannya lah, kembali kita bisa bersama, berkumpul, bercengkerama dengan orang-orang terdekat kita. Karena kekuatan yang diberikan Allah lah, segala aktivitas hidup masih bisa kita rasakan dan kita lakukan setiap waktu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang keterpujiannya meliputi apapun yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh, hanya Allah yang pantas dipuji. Sebab Dialah pemilik segala pujian. Sementara manusia, betapapun boleh untuk dipuji, tapi jangan terlalu banyak berharap untuk mendapatkan pujian. Karena yang terbaik saat kita memuji hanyalah untuk Allah, dengan ungkapan hamdalah yang sering kita lontarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Dialah Allah yang dengan segala kemahabesarannya tak terhitung jumlah nikmat yang disalurkan lewat kehidupan kita. Dan bahkan kebesaran Allah tak akan pernah ada yang mampu menandinginya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, sahabat. Dialah Allah yang tidak akan pernah mampu siapapun orangnya membangun apa yang telah dihancurkannya. Dan Dialah Allah yang tidak akan pernah siapapun manusia yang mampu menghancurkan apa yang telah dibangunnya. Saudaraku, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa Anda malam ini di suasana getar kalam. Semoga setiap ungkapan kata mampu menggetarkan jiwa, menghadirkan rasa, dan membangun kekuatan untuk senantiasa mentaati segala aturan yang telah Allah tetapkan kepada kita.
Marilah malam ini kembali kita coba merenung sejenak. Hadirkan suasana yang khusyuk sesaat saja. Di antara begitu banyak aktivitas yang terus bergerak. Sungguh, terkadang dalam waktu-waktu tertentu saya yakin kita begitu lelah berpikir. Kita merasa begitu lelah bergerak. Aktivitas keseharian yang monoton, bertemu dengan orang-orang yang sama, pekerjaan dan aktivitas juga tidak merubah setiap hari. Sesuai dengan keadaan dan kualitas kita, manusia dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama selalu merasakan kejenuhan dalam aktivitasnya. Maka hati kita butuh sebuah refreshing yang bisa menyejukkan jiwa. Laksana tubuh dan jasad kita membutuhkan sebuah suasana istirahat agar kita kembali melaksanakan dengan suasana yang prima. Allahu Akbar. Sahabat yang budiman, hadirkan suasana yang penuh dengan kesahduan malam ini. Tenangkan jiwa Anda. Renungkan setiap kata yang terungkap. Dan kemudian ambil sesuatu yang mungkin menurut Anda bermanfaat. Pertama, kita awali dengan mengkondisikan suasana yang tenang. Kemudian dengan dorongan kesadaran lantunkan ungkapan istighfar di lisan kita. Sambil kita mengingat sesuatu, kesalahan masa lalu, kekhilafan masa lalu, kejahatan masa lalu, kemunafikan masa lalu, ketidakjujuran masa lalu, atau bahkan kita beristighfar kepada Allah karena begitu sedikitnya kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Atau mungkin karena kita selalu mengeluh dengan pemberiannya yang mungkin menurut kita kurang sepadan. Mari sahabat, renungkan satu ayat dalam surah Al-An'am ayat 73 malam ini. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benar jugalah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, maka jadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Saudaraku, mungkin kita pernah mencatat sebuah kalimat tentang makna kehidupan yang terus berjalan. Sadari bahwa kehidupan kita adalah sebuah proses perjuangan yang tak pernah henti. Dan kita akan menemukan banyak hal. Kita akan bertemu dengan banyak keadaan. Ada kebahagiaan yang kadang-kadang begitu akrab menemani kehidupan kita. Suasana keceriaan yang tampak, senyuman terkulum dari orang-orang tercinta. Terasa hidup bagaikan di surga. Anak-anak kita dalam suasana yang lucu berlari-lari kecil memanggil nama kita. Ayah, Umi, Mama. Allahu Akbar. Setiap ibu pasti pernah merasakan satu saat di mana kebahagiaan mendidik anak. Tapi ternyata waktu terus berkurang. Waktu terus berjalan. Anak-anak kita yang dulu kecil
Senyumnya begitu lucu dan menawan. Sekarang mereka sudah dewasa dan besar. Waktu terus berjalan tak terasa. Sebuah kebahagiaan yang hampir-hampir mungkin tak akan pernah bisa kembali lagi. Ada saat di mana kebahagiaan akrab menemani. Tapi sahabat, saat-saat yang lain pun datang. Kebahagiaan kita lewati, penderitaan datang tak berujung. Sungguh, sakit hati muncul, kekecewaan pun hadir. Bahkan, kita tak kuasa menahan derita yang seringkali mampir dalam kehidupan yang fana ini. Orang yang kita cintai satu demi satu pergi meninggalkan kita. Ibu yang saat ini mungkin dalam kesendirian, saya yakin pernah merenungkan dan berharap agar masa lalu kembali datang menghampiri. Sadarlah, masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak akan pernah kembali. Kita hidup hari ini yang sedang kita jalani, sementara besok waktu yang tidak bisa kita ketahui. Terlalu berlebihan memikirkan masa lalu terkadang membuat mata batin kita tumpul untuk bergerak dalam kehidupan masa depan. Maka yang terpenting adalah hari ini, saat ini, jam ini, menit ini, detik ini. Karena kesadaran kita hari ini untuk sebuah kebaikan diri sangat amat menentukan kehidupan kita besok. Sementara jika sebuah pergantian waktu tak juga memberikan kesadaran pada diri kita, kemarin sama dengan hari ini sama dengan kemarin, atau bahkan besok kita sudah bisa memastikan bahwa kita pun sama dengan hari ini dan kemarin, alangkah ruginya kita. Saudara, dua keadaan yang selalu datang berkelindan mengunjungi keseharian hidup. Yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah penderitaan. Dua keadaan ini sungguh memerlukan kekuatan agar kita tetap bertahan pada kebenaran. Karena jika kita tidak mampu memahami semua keadaan ini, dan kita membiarkan penderitaan itu berlarut-larut tanpa ada sebuah penyelesaian, apalagi keimanan kita semakin melemah, maka kehidupan kita bukan saja akan terasa menyulitkan, tetapi hari demi hari akan selalu dihinggapi rasa ketakutan. Dan inilah yang terjadi dalam kenyataan masyarakat modern yang kita saksikan. Kita manusia modern telah begitu tinggi, melewati fase demi fase dalam karya-karya besar teknologi yang begitu canggih. Bahkan manusia sudah dapat menundukkan alam dengan segala kekuatan pikirannya, mampu menghasilkan ciptaan-ciptaan yang sangat gemilang. Tapi seringkali kemampuan manusia menciptakan karya besar tidak diiringi dengan kemampuan manusia memiliki hati yang besar. Sahabat, masihkah Anda beristighfar malam ini? Sudahkah Anda catat setiap kata yang terungkap malam ini? Catatlah jika Anda ingin melakukan sebuah pekerjaan, dan kemudian apapun pekerjaan Anda yang sudah laksanakan, catatlah. Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat. Apalagi hidup sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Maka alangkah naifnya kalau kita tidak pernah mencatat setiap pekerjaan kita.
Sementara Allah selalu mencatat perbuatan kita. Allah selalu mencatat pandangan mata kita. Allah selalu mencatat ungkapan lisan kita. Allah selalu mencatat pendengaran telinga kita. Allah selalu mencatat kata-kata yang keluar dari lisan kita. Allah selalu mencatat setiap langkah yang tergerak lewat kaki kita. Allah selalu mencatat setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Allah selalu mencatat setiap ungkapan dan gerak tangan yang menggenggam sesuatu. Allah selalu mencatat setiap apapun yang terbertik di dalam hati kita. Sementara kita melupakan apa yang telah kita kerjakan, padahal Allah tak akan pernah melupakan apa yang pernah kita kerjakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudara, sahabat yang budiman, Anda masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum lewat Getar Kalam. Malam ini kembali kita bersama dalam lautan kasih sayang Allah yang tak terbatas, lautan kenikmatan Allah yang begitu luas. Maka amatlah pantas kalau kemudian kita ungkapkan kalimat syukur. Atau kita bersyukur kepada Allah. Sahabat, perjalanan waktu tak sadar membawa kita pada sebuah keadaan yang memang berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Karena perputaran waktu begitu cepat, perjalanan hidup sampai hari ini telah berubah dan bahkan merubah banyak hal dari hidup kita. Sadarilah bahwa hari ini kita bukan anak kecil lagi. Sadarilah hari ini kita bukan orang yang kemarin, tapi hari ini kita orang yang baru. Sebab memang pergantian waktu dan hari-hari selalu menjadi yang terbaru. Beruntung orang yang selalu mencoba dengan niat yang tulus ikhlas merubah segala ketidakbaikan menjadi baik dan sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Allahu Akbar. Sahabat, begitu banyak ayat-ayat Allah yang mulia mengisyaratkan tentang kehidupan ini, tentang kematian ini, atau tentang banyak hal yang kita rasakan, yang kita saksikan, dan yang sedang kita kerjakan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa semua yang telah kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Pernahkah kita berpikir hari ini tentang sebuah kondisi kita yang mungkin tak lagi bergerak cepat karena rapuhnya tubuh dimakan usia? Pernahkah kita berpikir tentang satu masa di mana kita tak lagi mampu menikmati keindahan karena mungkin tatapan mata kita yang tak lagi sempurna? Pernahkah kita berpikir di mana satu saat nanti kita tak mampu lagi merasakan indahnya kebersamaan karena satu demi satu orang yang kita cintai kembali ke haribahan Tuhan?
Pernahkah kita berpikir, ketika Anda, saya, hari ini, detik ini, jam ini, tiba-tiba malaikat datang menjemput, dan saat itu, atau saat ini, atau hari ini, jam ini, kita masih belum sempat bertaubat kepada Allah dari setiap dosa. Kita belum melakukan banyak hal dan amalan yang menyebabkan kita menjadi manusia yang mulia. Pernahkah kita berpikir? Saya yakin pernah. Tapi mungkin begitu sedikit sekali orang yang menyadari pikirannya dan kemudian teraktualisasikan dalam kehidupan nyatanya. Yang ada hanyalah bahwa kita sering melewati hari-hari. Batin kita tak nampak rasa takut dan khawatir saat ada orang yang meninggal di hadapan kita. Kita anggap kematian sebuah kebiasaan. Kita anggap kematian sebuah kelaziman. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki hati yang jernih, hati yang tunduk dan tawadu, hati yang merendahkan diri kepada Allah, setiap apapun fase yang terlintas, apalagi kematian yang nampak di depan mata, selalu menjadi inspirasi dan renungan, dan menyadari tentang hakikat sebuah keadaan bahwa pasti kita akan mati. Inilah sahabat satu hal yang pasti. Sekuat apapun kita berlari darinya, sepintar apapun kita bersembunyi untuk menghindarinya, yakinlah ia akan mengikuti kita. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Surah 62 ayat 8. Sahabat, segeralah memelihara diri kita dari terjatuhnya keadaan yang lebih menyulitkan, agar kita tidak terlena dengan kehidupan yang fana ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 281, Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Maha suci Allah yang memahami segala aib yang tersembunyi, yang maha penerima taubat orang-orang yang tersesat. Tiada pujian yang pantas kita berikan membandingi pujian kepadanya. Saudaraku, berharaplah terus kepada Allah yang Maha Rahman agar Ia menghunjamkan kesadaran di hati kita untuk menyadari kekeliruan, mengampuni setiap kemaksiatan, lantunkan syukur yang tak pernah berakhir kepadanya yang telah menciptakan kita dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Sungguh sahabat, kalaulah kita mampu mentadaburi setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita, dan kemudian kita sadar dengan kebeningan hati, maka sesungguhnya kita malu kepada Allah. Kenapa kita malu kepada Allah? Syukur kita tak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sabar kita tak sebanding dengan ujian yang Allah tetapkan.
Sungguh memang begitu banyak cobaan, tantangan dalam kehidupan yang terus berjalan. Tapi seringkali kita mampu mencegahnya, tapi kebanyakan kali kita tak mampu mencegahnya. Keluh kesah datang menghampiri diri, tak kuasa menahan derita hati. Sahabat, tidakkah kita bersyukur dengan sesuatu yang telah Allah berikan, sementara kita bersedih tentang sesuatu yang belum Allah berikan? Syukurilah apa yang sudah ada dengan segala kenikmatan yang kita rasa, dan jangan kita abaikan. Betul, memang setiap orang berbeda cara menyikapinya. Terkadang ada orang yang terlihat begitu gamang dalam kesendirian, hidup tanpa teman. Doa sudah diutarakan, permintaan sudah disampaikan, tapi tak kunjung mendapatkan apa yang diharapkan. Pendamping hidup seakan begitu jauh dari kenyataan. Jika Anda selalu berpikir tentang pendamping, seakan-akan itulah kehidupan Anda, maka Anda akan menghilangkan banyak energi untuk memikirkan satu orang, sementara sekian banyak orang yang ada di samping kanan kiri Anda tak terpikirkan. Sekian banyak kalimat terungkap melalui penyesalan yang dalam tentang hakikat kehidupan dalam kesendirian. Anda merasa gamang. Kenapa usia seperti ini, yang sudah berkepala 3 tak kunjung mendapat pendamping hidup? Anda hanya akan melelahkan diri ketika berpikir tentang seorang pendamping, sementara Allah memberikan fasilitas yang lain untuk Anda lakukan. Alangkah habis energi untuk memikirkan satu orang, sementara orang lain terabaikan. Saudaraku, begitu banyak orang yang bersedih, khawatir, kecewa dalam kehidupan ini hanya karena pekerjaannya terhenti. Perusahaan di mana dia tinggal bekerja mem-PHK-nya. Yang dia pikirkan hanya pekerjaan, yang dia pikirkan hanya perusahaan, maka dia kecewa. Padahal Anda punya butuh waktu untuk memikirkan pekerjaan yang lain. Bukankah Allah memberikan rezeki dari setiap arah, bukan hanya dengan satu arah? Jadi sesungguhnya siapa yang salah, kita atau Allah? Kita menyalahkan Allah dengan segala apa yang kita miliki hari ini. Ketika orang yang kita cintai pergi, kita salahkan Allah. Ketika dalam kesendirian berteman sepi, kita salahkan Allah. Padahal Allah tak pernah salah. Sesuatu yang telah diberikan Allah sempurna kepada kita. Cuma kitalah yang tidak mampu menyikapi kehidupan. Padahal tidak ada sesuatu yang diberikan Allah kecuali kebaikan kepada manusia. Hanya kitalah yang kurang bersabar untuk menunggu kepastian Allah. Anda mengadukan gelisah hati Anda tentang usia yang sudah begitu lama, sering menangis karena masalah ekonomi, lilitan hutang, persoalan yang sangat mengganjal dalam diri, kebencian orang lain kepada Anda. Itulah kehidupan yang sangat nyata. Sahabat, pernahkah Anda berpikir betapa luar biasanya Allah memberikan rezeki bukan hanya kepada manusia yang memang diutamakan, tetapi Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Allah memberikan rezeki kepada semut-semut. Allah memberikan rezeki kepada binatang yang sekecil apapun. Kita sering bertanya, ketika ada makhluk yang begitu kecil, di mana nafas mereka, di mana jantung mereka, di mana hidup mereka? Pertanyaan ini tak akan pernah terjawab tanpa punya keyakinan bahwa Allah lah yang menghidupkan. Jadi Allah yang menghidupi kita. Allah yang ngatur hidup kita, bukan kita yang ngatur hidup ini. Saudaraku, semoga Allah memberikan kesabaran yang kuat dan mampu menyikapi setiap keadaan
yang mungkin tak mampu kita kendalikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik sahabat, Anda masih bersama saya lewat Getar Kalam, Anwar Ansori Mahdum. Setelah kita coba mengawali acara kita dengan rangkaian perenungan yang sangat dalam, dan mudah-mudahan lewat kalimat yang terungkap mampu membangun inspirasi yang lebih baik dan menyingkap semua keadaan untuk menjadikan diri kita menjadi yang terbaik. Seperti biasa, kita coba untuk mendiskusikan suasana hati kita dengan segala macam permasalahan, betapapun memang kita yakin tak akan pernah bisa terselesaikan dalam waktu yang sesaat. Tapi paling tidak, ketika luapan amarah, problem mampu kita salurkan, dan kemudian ada sepercik cahaya sebagai jawaban dari sebuah permasalahan, akan sedikit mengurangi rasa sesal, sedikit mengurangi rasa gelisah, sedikit mengurangi rasa serba salah. Dan tentu saja Anda bisa bergabung menghubungi kami di 8816363. Baik sahabat, sudah tersambung di ujung telepon 8816363. Kita coba yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dengan Siti di daerah Jakarta Utara. Silahkan Ukhti. Iya Kak, saya kok bingung ya Ustadz. Sekarang ini saya ngerasa sangat kesepian sekali tanpa hadirnya orang-orang yang saya sayangi, keluarga, teman, dan kerabat. Saya baru malam ini ngerasa benar-benar kehampaan. Kayaknya hidup tuh saya udah nggak ada artinya, nggak ada orang-orang yang kayaknya tuh gimana gitu. Saya pengen banget ada orang yang sayang, yang menjadi sandaran gitu Ustadz. Saya harus gimana? Ada kesepian banget. Ya. Baik. Dan saya harus gimana ya Ustadz? Hari demi hari kadang saya rasa saya sangat membutuhkan teman. Dalam arti bukan teman sebagai jodoh, tapi saya ngerasa sendiri gitu loh. Jadi kalau ada masalah saya bingung gitu kemana untuk mencari nasihat. Baik. Terima kasih Ukhti ya atas segala jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang budiman, sesungguhnya saat manusia berada pada titik kelemahan, tanpa kita ketahui ada kekuatan tersembunyi. Saat manusia berada pada titik kesepian, tanpa kita ketahui ada teman yang menemani. Hanya kegusaran hati yang berlebihanlah yang merasakan adanya kegundahan dalam hidup. Padahal kita ada yang menatap, dialah yang menciptakan hidup. Kalau kita mengadukan nasib diri kita kepada manusia, sesungguhnya manusia pun tak punya kekuasaan apa-apa. Karena dia sama dengan kita manusia. Adukan nasib diri kepada Allah, libatkan Allah dalam setiap keadaan. Jangan kita nafikan Allah, jangan kita lupakan Allah, jangan kita remehkan Allah.
Dan satu catatan lagi adalah bahwa percayakan urusan kita kepada Allah. Ukhti, tolong dicatat, tidak akan terputus karunia jika kamu memohon kepada Allah. Dan akan muncul persoalan yang menyusahkan jika kamu minta kepada dirimu sendiri. Artinya apa? Allah itu maha mengetahui, maha memberi. Dan tidak ada satupun kehidupan kita kecuali Allah paham. Hatta itu tersembunyi di balik hati kita, Allah tahu. Jadi kalau Allah mengetahui segala apapun tentang diri kita, tentang kesendirian kita, tentang kesepian kita, maka sesungguhnya doa kita dalam malam-malam yang pekat, ungkapan perasaan hati kita dalam kesendirian yang sangat penat, dan juga rangkaian kata kita dalam kesepian yang teramat menyakitkan, Allah dengar. Ukhti yang budiman, jika Anda katakan bahwa Anda dalam kesepian, maka sungguh berdialoglah dengan Allah dalam kesendirian. Insya Allah kita akan menemukan jalan. Dan tak ada sesuatu pun problem yang tidak bisa diselesaikan jika dengan arif kita ingin mengetahui segala permasalahan. Banyak hal cara agar kita memutuskan sebuah kepastian hidup. Allah dengan fasilitas doa yang diberikan kepada kita. Allah dengan fasilitas istikharah yang diberikan kepada kita. Allah dengan fasilitas kesempatan yang diberikan kepada kita. Selalu ada jalan. Bahkan dalam satu ayat yang begitu indah Allah menggambarkan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat 8816363, Assalamualaikum. Halo. Halo, Siapa di mana? dengan Mutma di Bekasi. Silakan ukhti. Ya Ustaz, hari ini orang yang saya sayangi udah nikah. Ya. Dijodohin sama ibunya. Ya sedih sih, tapi ya dia juga sayang juga sama saya, tapi dia juga sayang juga sama ibunya. Jadi dalam waktu sebulan pun pernikahan itu ya terjadi gitu. Jadi saya kangen sama dia, tapi kadang itu udah jadi suami orang gitu. Baik ukhti. Sudah? Ustaz, Pertanyaannya apa? apa saya salah kangen sama dia? Ya. Ya udah itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ukhti yang budiman, sahabat dimanapun Anda berada, benarlah apa yang diungkapkan Allah tentang diri kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dengan keadaan lemah. Apa saja ketika menyentuh perasaan yang terdalam, apa saja ketika sesuatu mengecewakan perasaan, apa saja ketika kecintaan kita hilang dan tak karuan,
maka perasaan gundah gulana selalu menghampiri setiap orang. Dan terkadang orang yang tidak punya keimanan yang benar, orang yang tidak punya ilmu tentang kehidupan yang baik, dia akan mengatakan dalam hatinya, betapa kejamnya Allah. Aku dipisahkan oleh orang yang aku cintai. Satu catatan yang perlu kita garis bawahi ukhti, tentang ketetapan dan takdir. Dan kita tahu bahwa percaya kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman. Jika Allah menentukan segala sesuatu, jangankan dalam hitungan tahun, dalam hitungan hari saja. Bukankah telah kita sampaikan tadi di awal bahwa ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yauma yaqulu kun fayakun. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah maka jadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah maha tahu. Kenapa orang yang kita cintai harus berjodoh kepada orang lain? Allah sangat paham. Dan bahkan dalam hitungan waktu, begitu cepat dia meninggalkan kita. Inilah sebuah rahasia yang dibalik semuanya itu, insya Allah ada hikmah tersembunyi. Ukhti, orang yang kita cintai mungkin menurut kita sangat baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Rindu kepada seseorang, kangen kepada orang lain yang pernah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika memang nilai-nilai itu adalah persaudaraan dan kerinduan kita akan orang lain karena Allah, maka sesuatu yang boleh. Tapi kalau kerinduan itu diselimuti oleh keharapan yang besar bahwa satu saat kita pun akan memilikinya, maka kita hanya membuang energi untuk memikirkan orang yang tak lagi memikirkan kita. Kita hanya membuang energi untuk selalu memikirkan orang yang tak lagi menjadi milik kita. Bahkan memang sesungguhnya kita tak pernah memilikinya. Betapapun mungkin satu saat atau waktu itu sebelum dia menikah, kita merasa bahwa dia milik kita dan kita milik dia. Anda jangan mengklaim adalah pemiliknya. Kita tak akan pernah memiliki sesuatu jika Allah tak berkehendak kepada kita. Hanya hawa nafsu lah yang menggerakkan Anda mengatakan, dialah milikku, dialah kasih sayangku, dialah cintaku. Sungguh sebuah kalimat klise yang hanya menghadirkan syahwat dan justru akan memenjarakan hati kita pada suasana yang penuh dengan kemaksiatan tanpa sekat. Jadi ketika Anda kangen karena orang itu pernah menjadi masa lalu Anda, maka rasa kangen Anda hanya akan menghadirkan kepekatan hati dan menumpulkan mata batin. Sementara di pihak yang lain, jika kekangenan itu sangat mendominasi perasaan Anda, pasti Anda selalu mengingat orang yang Anda rindukan. Pertanyaannya adalah, di mana Allah di hati Anda? Jika Allah tidak ada di hati Anda, maka Anda telah mengosongkan jiwa Anda. Dan orang yang tak pernah menghadirkan Allah dalam ingatannya, maka kematian jauh lebih baik daripada kehidupan. Ukhti, sadari, hidup cuma satu kali di dunia ini, tak pernah bertambah. Catat dalam hati, manusia diciptakan Allah tidak sendiri, beragam. Dan selalu saja kita yakini bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik buat manusia. Mungkin ini menurut kita kurang baik, tapi Allah sangat baik. Karena Allah tak pernah menzalimi hambanya. Hanya kelemahan imanlah yang akan merindukan orang yang pernah menjadi bagian masa lalunya.
Hanya kelemahan imanlah yang selalu menghembaki perasaan kita. Jadi katakan kepada diri, lupakan. 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 Anda hanya membuang energi kesadaran, energi kebaikan. Dan semuanya itu tak akan pernah kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita terima yang berikut 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Yulita. Silahkan. Gini Pak Ustadz, saya kan anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Kebetulan adik yang pertama itu studinya gagal. Terus adik saya yang terakhir cowok masih sekolah, tapi mungkin lagi masa remajanya bandel. Jadi orang tua itu mengharapkan saya gitu. Beban saya berat sekali gitu kalau saat sebagai kakak gitu. Saya ingin dalam menjalani kehidupan ini dibantu sama adik-adik gitu. Sedangkan adik-adik saya itu ngelawan gitu. Ya. Jadi gimana ya solusinya Pak Ustadz? Gitu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, kehidupan dimanapun adanya selalu memiliki konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Tantangan akan selalu hadir. Tidak selamanya hidup dalam keadaan baik, tenang, mampu mendidik adik-adik dengan baik, semuanya penurut, tidak. Terkadang bahkan kebaikan pun memerlukan sebuah tantangan dan proses yang tidak sedikit. Jika pertanyaannya adalah bagaimana mendidik anak-anak agar mengerti, mendidik adik-adik agar mengerti, tentu saja kepengertian adik terhadap sesuatu yang kita didik terkait dengan sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa mendidik orang hidup itu perlu kesabaran yang ekstra. Yang kedua, catat bahwa merubah orang menjadi lebih baik tidak bisa instan secara langsung. Maka membutuhkan sebuah metodologi yang tepat, keadaan yang tepat, kalimat yang tepat. Seringkali kita ingin agar orang lain baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kerap kali kebaikan kita disalahartikan. Inilah sebuah realitas hidup yang terus melanda setiap orang. Ukhti yang baik, saya selalu mengatakan bahwa setiap kata tidak selalu sesuai dengan setiap tempat. Dan setiap tempat tidak selalu sesuai dengan setiap kata. Jadi cara kita mendidik sesuai dengan kata-kata yang baik, kondisikanlah saat-saat tertentu di mana kita bisa berinteraksi dengan baik. Dan sungguh jika Anda terbebani sendiri dalam mendidik adik-adik, maka Anda akan terbebani setiap waktu jika Anda merasakan terbebani. Tapi jika Anda lakukan sesuai dengan hati nurani dengan penuh keikhlasan, bagian dari sebuah perjuangan untuk merubah keadaan dan Allah menjadi tujuan, maka Anda tidak akan pernah terbebani. Anggaplah adik-adik yang diberikan Allah kepada Anda bagian dari cara belajar kesabaran buat Anda. Anggaplah bahwa adik-adik adalah anak-anak Anda. Sebelum Anda berkeluarga, Anda telah diberikan oleh Allah bagaimana cara belajar mengurus orang lain. Anda tidak sendiri. Ada ibu Anda yang melahirkan dan tentu saja tidak akan pernah ibu berdiam diri. Betapapun Anda diberikan tanggung jawab yang besar untuk mendidik adik-adik. Perbanyak ilmu, wawasan, agar kita tidak kalah di dalam berkomunikasi. Perbanyak amal soleh dan kebaikan, agar setiap contoh kehidupan dapat mereka saksikan dari diri kita. Sebab seorang anak akan jauh lebih mengerti saat dia disampaikan kebaikan dengan contoh daripada hanya sebatas kata-kata.
Insya Allah. Terus berharap tak pernah henti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa? Pak Amro di Pasiraya, Pak. Silakan Pak Amro, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Mau nanya nih Ustaz, bagaimana caranya ya menyayangi anak-anak gitu loh, Ya, dan bersabar untuk menghadapi anak-anak yang suka mengesalkan dan susah untuk diarahkan gitu loh Ustaz. ya. Itu aja mungkin Ustaz. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak yang budiman, bicara tentang tarbiyatul aulad atau yang sering kita sebut sebagai pendidikan anak memang membutuhkan banyak komponen. Dan kita tahu bahwa proses pendidikan itu tidak sendiri. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Tetapi memang yang sangat berpengaruh kepada anak dan kepribadian anak itu adalah orang tuanya. Sebab ayah ibunya, dialah orang yang pertama disaksikan dan dilihatnya. Segala apapun yang dipakai orang tua, yang dikatakan orang tua, yang disikapi orang tua akan terekam kepada jiwa anak. Lebih-lebih seorang ibu, dengan kedekatan air susu yang diminumnya, dengan kedekatan kasih sayang yang direngkuhnya, cenderung seorang ibu jauh lebih dekat kepada anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, memang yang tersulit adalah ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik. Lantas bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah orang-orang terdekatnya, mentarbiyah anak-anaknya, mentarbiyah cucu-cucunya? Satu gambaran indah dari perjalanan Rasulullah, beliau pernah mengungkapkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, sampaikanlah ungkapan atau kalimat la ilaha illallah yang pertama kali ketika engkau menasihati orang lain. Awwalu ma tad'uhum la ilaha illallah." Yang pertama kali engkau sampaikan kepada seseorang, apalagi kepada anak, adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi yang dibangun oleh orang tua kepada anaknya yang pertama kali adalah nilai-nilai ketauhidan. Kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada Rasulullah, kenalkan mereka kepada firman Allah. Dan tentu saja untuk mengenalkan mereka, orang tua harus lebih awal mengenal tentang apa yang ingin mereka kenalkan. Inilah sebuah pribadi yang kemudian muncul generasi Rabbani pada tingkat awal generasi sahabat. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak yang nakal hari ini, anak-anak yang susah dimengerti saat ini? Ada sebuah ungkapan bahwa hujan yang jatuh di atas genting rumah kita, percikannya tidak akan pernah jauh dari rumah kita. Artinya apa? Anak yang sulit, anak yang nakal, anak yang tidak bisa dinasihati hari ini, betapapun tidak selalu benar, mungkin menjadi sebuah catatan tersendiri buat orang tuanya. Mungkin saat kita menjadi anak dulu, kita pun sulit dimengerti oleh orang tua kita. Mungkin saat kita menjadi anak masa lalu, kita pun sulit dibuat mengerti oleh ibu dan ayah kita. Sampai akhirnya hari ini kita mendapatkan kesulitan yang sama. Betapapun sesungguhnya ini bukan karma, karena tidak ada karma di dalam Islam. Jadi banyak hal yang harus kita muhasabahi, yang kita harus renungkan. Faktor makanan yang halal ini sangat amat menentukan kepribadian. Juga faktor makanan yang haram juga sangat amat menentukan kepribadian. Lingkungan yang kondusif di rumah kita, dengan membiasakan suasana Islami hadir dalam suasana dan warna, maka insya Allah akan membentuk suasana yang lebih baik.
Tapi juga kadang kebaikan di rumah tidak didukung dengan kebaikan di masyarakat kita. Kebaikan di masyarakat tidak didukung dengan kebaikan di sekolah kita. Maka semua komponen dari mulai keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah punya tanggung jawab moral untuk mempertahankan akidah dan akhlak generasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa? Dengan Ibu Haji Medi. Baik, Ibu di mana? Di Menteng Dalam. Ya, silakan Bu. Ini Ustaz, saya mau tanya ya. Beberapa waktu yang lalu suami saya itu kan cerita katanya dia mau dapat bonus gitu kan, dan dia menjanjikan untuk orang tuanya sekian, untuk ibu saya sekian gitu kan. Tapi terus dia nggak pernah cerita gitu, uang itu udah keluar atau belum. Sampai nggak sengaja saya tanya kemarin ini, gimana udah keluar atau belum? Jawabnya ketus, judes, dia bilang udah gitu. Nah terus buat ibunya dia keluarin Ustaz. Tapi ketika saya minta buat ibu saya, dia bilang nggak ada uangnya gitu, nggak cukup. Menurut Ustaz, apakah saya harus mendesak terus ataukah ini bukan rezeki ibu saya gitu? Menurut Ustaz gimana? Baik, terima kasih Ibu. Iya. Ibu yang budiman, atau siapapun Anda yang mendengarkan, khususnya para suami, mulia sekali keinginan kita untuk membantu orang lain, apalagi itu adalah orang tua kita atau mertua kita. Tapi memang jika sesuatu yang kita janjikan tak sesuai dengan harapan, jangan terlalu berlebihan memberikan harapan. Tapi ketika pemberian harapan memang sudah yakin bahwa dia mendapatkan, maka amanah itu harus disampaikan. Tapi ternyata ketika sesuatu itu telah ada dan waktunya telah ditentukan, sementara dana yang diharapkan tak kunjung dikeluarkan karena tidak ada, maka juga jangan memaksakan. Buat ibu, apa yang barusan ibu katakan bahwa mungkin Allah belum memberikan rezeki lewat apa yang dijanjikan oleh suami kepada ibu Anda, yakinilah itu. Dan kita juga perlu paham tentang masalah rezeki. Rezeki bukan hanya terkait dengan uang. Hidup kita dengan keindahan rasa, hidup kita dengan keindahan menatap, itu adalah rezeki yang datang dari Allah. Jika memang kita paksakan suami kemudian terkesan kurang arif dengan kata-kata yang penuh dengan amarah, maka cukupkan saja, tidak perlu dipaksakan. Dan ibulah yang harus bersabar, ibulah yang harus menerima keadaan. Cukup satu kali ibu sampaikan, jangan sampai 2 dan 3 kali ibu paksakan. Sebab semuanya bukan hanya merugikan kebersamaan yang telah kita bangun, tetapi juga akan merontokkan nilai-nilai keluarga kita yang telah kita rintis. Jangan sampai masalah sekecil uang ini mampu menghancurkan sesuatu yang besar dalam rumah tangga yang pernah kita bangun bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Saya Bunga di Cakung. Silahkan. Saya mau nanya ini Pak Ustadz. Tadi kan ada ukti yang mau menanyakan tentang masa lalunya dengan seseorang, dan dia itu susah untuk melupakannya. Tapi kalau saya ini bagaimana ya Pak Ustadz ya? Saya itu berusaha melupakan masa lalu, tapi itu susah banget gitu. Saya udah merasa saya nggak mau banget. Tapi Baik, suaranya tolong dibesarkan dan diperjelas. Saya nggak mau mengingat-ingat, tapi saya selalu keingatan terus gitu loh. Ya. Gimana ya Pak Ustadz, apa ada doanya atau gimana supaya saya bisa melupakan gitu loh?
dengan seseorang yang di masa lalu. Baik. Soalnya saya merasa selalu sakit terus gitu Pak Ustadz. Saya selalu beristighfar, selalu insya Allah gitu, selalu menyebut, tapi kok masih ada aja, masih ingat terus gitu Pak Ustadz. Mohon jawabannya ya Pak Ustadz ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti yang budiman, memang tidak akan pernah seseorang itu melupakan tentang masa lalu yang pernah dia rasakan. Bagaimanapun, perjalanan masa lalu merupakan bagian dari kehidupan yang pernah dia bertemu dengannya. Sulit, bahkan mungkin tak mungkin terhilangkan. Tetapi yang kita lakukan bukan menghilangkan, karena memang itu tidak akan pernah mampu kita lakukan. Kita hanya melakukan sesuatu yang lebih baik demi kepentingan diri kita, demi kepentingan waktu kita. Kita harus bedakan antara mengingat dengan teringat. Begitu juga melihat dengan terlihat. Ketika terlihat sesuatu, itu adalah aktivitas yang spontanitas dan tidak menimbulkan dosa. Tapi kalau melihat, maka ada sebuah niat dan tingkah laku yang bergerak dalam keinginan kita. Begitu juga teringat. Sungguh kita sering teringat masa lalu saat kita kecil, teringat saat kita SD, teringat saat kita SMP, teringat dengan guru ini, guru itu. Tidak berdosa, sekedar mengingat. Tapi kalau kita mengingat terus dalam setiap waktu kesempatan hidup, makan kita ingat, tidur kita ingat, sekolah kita ingat, bekerja kita mengingat, dengan sengaja mengingat sesuatu, sementara Allah tak pernah kita ingat, maka inilah yang akan merasakan dan menumpulkan mata batin kita. Kenapa begitu sakit saat kita mengingat dia? Jangan diingat-ingat jika sakit. Dan pasti rasa sakit itu karena kita tidak menerima sebuah keadaan yang telah Allah tetapkan. Yang ada hanyalah amarah dan emosi, bahkan kebencian. Maka disinilah sesungguhnya yang teringat itu saat kita sakit, apalagi dikecewakan. Kita yang pertama belum ikhlas menerima keadaan. Yang kedua, kita tetap indah memendam dendam. Jadi pertanyaannya sesungguhnya bagaimana meredam dendam jika rasa sakit itu tak juga hilang dari diri kita. Ukti yang budiman, ketika kita emosi, marah, perbanyaklah kita mengucapkan kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyaklah kita berzikir haukalah dengan ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah contoh-contoh konkret dari pribadi Rasulullah saat beliau ingin menekan emosi. Doa apa saja tak akan pernah merubah diri kita menjadi jauh lebih baik dan tidak mampu lagi tidak mengingat orang-orang yang pernah tidak berbuat baik. Selama memang hati kita belum bersih, ikhlas kita belum penuh, maka sekuat apapun doa, seindah apapun kalimat, kalau kita tidak punya kemampuan untuk merubah diri kita menjadi jauh lebih baik, maka saatnya hari ini untuk merubah. Sebab Allah tidak akan pernah merubah sesuatu kecuali kitalah yang mampu merubahnya. Paksakan untuk tidak mengingat. Tapi kalau teringat, maka biarkan dia seperti air mengalir. Yang terpenting, ambil sisi baik dari masa lalu itu. Dan kemudian jika kita temukan masa lalu mengingat dia kejahatan, kemunafikan, kemaksiatan, maka jadikan sebagai awal dari taubat kita kepada Allah. Sebab apapun yang teringat dari masa lalu kita, sesungguhnya tidak selalu salah. Bisa saja kesalahan masa lalu menjadi awal sebuah kesadaran kita masa kini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih kita beri kesempatan satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Bu Siti. Di mana? Di Tambun. Silakan Ibu. Ustaz, apa yang seperti barusan Ustaz katakan,
Jangan mengingat-ingat masa lalu. Jika kita sakit malah akan menimbulkan kebencian. Ya, Memang betul Ustadz, itu yang saya rasakan. ya, Setiap saya mengingat masa lalu, kebencian makin mendalam. Luka lama yang telah saya tutup rapat-rapat selama 24 tahun yang lalu, ya, saya menganga kembali Pak Ustadz. Jika kita ingat ke masalah itu, malah saya juga sering berserah diri sama Allah ya, tentang yang saya hadapi Ustadz. Jadi begini Ustadz, 24 tahun yang lalu saya itu kenal dengan suami saya yang sekarang. Tadinya sih saya hanya iseng-iseng aja, makanya saya menutupi masa lalu saya. Tapi ternyata sampai sekarang sudah 24 tahun kami berumah tangga, kami bahagia, mempunyai anak yang cerdas, yang soleh. Rasanya rumah tangga kami itu mawadah warahmah Ustaz. Sangat sekali, sangat saya hormati suami saya. Dia begitu menyintai saya, begitu menyayangi saya. Yang tadinya saya punya prasangka jelek, tadinya saya punya prasangka setiap laki-laki itu sama bagaimana ya, sama perempuan itu menyakitkan. Jadi saya tidak mau cerita tentang masa lalu saya, bahwa saya itu pernah berumah tangga dengan yang lain. Akhirnya kesininya suami saya tahu, dan saya juga sampai saat ini tidak menceritakan kalau saya punya anak yang masa lalu. Karena Baik. kenapa? Makin kesini saya makin sayang sama suami. Nggak mungkin saya harus menyakiti dia, nggak mungkin saya harus menyakiti anak-anak saya. Akhirnya selama ini saya selalu bertafakur, saya selalu bermuhasabah, saya memohon kepada Allah, ya Allah, aib saya masa lalu jangan sampai suami dan anak-anak saya tahu. baik Ibu. Saya tidak sanggup menerima kenyataan ini. Jika nanti seandainya dengan saya berterus terang pada suami, rumah tangga saya akhirnya akan bubar, begitu Ustaz. Ya, Bagaimana baiknya ya, saya hanya berserah diri pada Allah, hanya berterus terang pada Allah Pak Ustaz. baik. Ya, Ibu yang budiman, ya sudah cukup ya. Ya, Ya, silahkan Ibu tutup dulu teleponnya. ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu yang budiman, rekan dakta, sahabat dimanapun Anda berada, setiap kita punya masa lalu. Dan itu pasti. Karena waktu yang bergerak hari ini dengan kondisi yang ada hari ini adalah bagian dari perjalanan mata rantai masa lalu. Cuma memang setiap orang perbedaannya, berbeda-beda dalam masa lalunya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang sakit, ada yang menyenangkan. Ada yang bahagia, ada yang membingungkan. Ada yang kecewa, ada yang bahagia. Bukankah saya telah katakan bahwa dua keadaan akan selalu berulang kembali pada manusia? Jika tidak bahagia, maka dia menderita. Jika tidak menderita, maka dia bahagia. Cuma bagaimana caranya kita menyikapi keadaan itu tergantung dari setiap kita, punya kearifan atau tidak. Saudaraku, jika masa lalu kita memang sesuatu yang ketika kita ungkapkan menyakitkan orang yang kita cintai, maka kubur saja masa lalu itu. Biarkan dia menjadi bagian cerita kepada diri kita sendiri. Sebab biasanya ada masalah yang bisa diceritakan, bisa memberikan solusi, tapi ketika tidak diceritakan berdampak persoalan. Atau juga ada masalah yang diceritakan tidak mendapat solusi, tapi ketika didiamkan justru menjadikan sebuah keadaan lebih baik. Ibu, jika diamnya kita tentang masa lalu terlihat ada dampak kebaikan, maka tutup rapat-rapat. Tapi memang jika sesuatu itu telah terbuka sedikit dan kemudian orang lain ingin mengorek tentang diri kita, maka katakan dengan jujur. Jadi ada sesuatu kadang-kadang kita ungkapkan dengan kejujuran, itu baik, tapi jujur belum tentu
bisa diterima oleh orang yang ingin mendengarkan masa lalu kita. Subhanallah, bersyukurlah apa yang telah ibu rasakan hari ini dengan mendapatkan orang yang mencintai dan ibu mencintai. Jika dia mencintai karena Allah, maka dia tak akan pernah melihat masa lalu ibu, hatta itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi seseorang jika dia mencintai bukan karena Allah, jangan tentang masa lalu, saat ini seringkali timbul persoalan baru. Berharaplah bahwa dia mencintai ibu karena Allah, sehingga yang terjadi dalam diri manusia tentang masa lalunya adalah bagian dari setiap fase kehidupan yang siapapun pasti merasakannya. Semoga Allah menenteramkan jiwa ibu dengan hadirnya orang yang ibu cintai dan mencintai. Inilah ketetapan Allah pada setiap orang. Saudaraku, tidak terasa waktu terus bergulir. Dan sekali lagi mohon maaf buat Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat SMS. Mohon maaf Anda tidak puas karena mungkin tidak terjawab. Tapi saya yakin setiap kata yang terungkap dan pertanyaan yang tersingkap mewakili dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang Anda lanjutkan lewat SMS Anda. Baik, rupanya waktu terus bergulir dan tidak terasa. Mari kita berdoa kepada Allah malam ini di tengah suasana yang penuh dengan kesejukan, di tengah lautan kenikmatan, di tengah kebersamaan yang terus terjalin dengan indah dan penuh kebersamaan. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Mujibas Sa'ilin, Engkau maha mengetahui segala apapun yang terjadi pada setiap hamba. Kami yakin ya Allah, segala apapun yang Engkau berikan pasti itulah yang terbaik menurut kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk bersabar atas segala ketetapan-Mu. Doronglah jiwa kami ya Allah untuk selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Ya Rabb, Engkaulah tempat setiap makhluk kembali. Jadikanlah perjalanan hari-hari kami penuh dengan perbuatan terpuji. Hadirkanlah kesadaran hati kami untuk selalu memperbaiki diri. Ampuni kesalahan kami yang tak pernah henti ya Allah. Jauhkan dari kami segala apapun yang tidak Engkau sukai. Mudahkanlah kami ya Allah untuk mengamalkan firman-Mu yang suci, dan pancarkanlah cahaya kebenaran-Mu ya Allah, agar kami mampu selalu berada dalam kebeningan hati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkaulah pemberi segala kemuliaan. Hadirkanlah ya Allah dalam hati kami sifat menerima segala apapun yang Engkau berikan. Tetapkanlah jiwa kami ya Allah untuk selalu bersyukur. Jangan Engkau biarkan hati kami ya Allah selalu cenderung kepada keduniaan. Rabb, tak ada yang mampu merubah segala apapun yang Engkau putuskan. Tak ada yang mampu membangun apapun yang telah Engkau hancurkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik dari umurku adalah akhirnya, sebaik-baik dari pekerjaanku adalah penutupannya, dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari aku menghadap Engkau. Saudaraku, sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Segala yang benar datang dari Allah, yang khilaf tentu saja datang dari kami, yang tak punya kemampuan. Selain Allah lah yang memberikan kekuatan. Hanya kepadanya kita kembali dan kita serahkan segala urusan.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.